Pemirsa, dari kacamata hukum pidana, kasus kecelakaan berujung pada pembunuhan sangat bisa terjadi. Namun apakah tersangka tabrak lari Odi Darmawan bisa dijerat pasal yang lebih berat dari jerat pasal pembunuhan menjadi pembunuhan berencana? Mungkinkah itu? Saudara pakar hukum Yusvan Zaluhu terkait dengan kasus ini, saya ingin menanyakan, apakah mungkin dari kecelakaan bisa jadi kasus pembunuhan? Sambil kita lihat. Iya, kecelakaan ini lalu mobilnya, lintas. pemirsa. Ini kalau dilihat, ya nggak terlalu hancur, ya seperti kecelakaan yang luar biasa enggak, tapi memang ada korban karena ya saya harus katakan tertabrak atau terlindas ya. Betul. Dari mana kemudian logikanya bisa berubah dari kasus kecelakaan bisa ke pembunuhan untuk kasus ini? Dengan peristiwanya melibatkan kendaraan dan kejadian di jalan, berpikir sederhana kecelakaan lalu lintas. Ya. Tapi setelah kita memahami fakta-fakta yang terkait dengan proses kejadian sampai meninggalnya seseorang, antara lain ada rekaman CCTV, ada keterangan saksi maupun tersangka, ada hasil olah TKP. Betul. Nah, dengan fakta-fakta ini kita melihat bahwa yang terjadi itu yang kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain bisa memenuhi unsur pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu kalau disebut 338 pembunuhan biasa, karena ada pembunuhan berencana gitu lah, bahasa awamnya. 340 itu. Iya. Saya juga sempat mewawancarai tersangka. Ia emosi sesaat. Iya. Sehingga kemudian menabrak, dia nggak tahu apa yang ditabrak ya. Meskipun bagi saya juga perdebatan juga nanti, pengadilan nanti akan dibuktikan. Betul. Karena motornya kan kelihatan sebelah kiri, orangnya terlempar dan lain sebagainya. Tentu ini bicara pembuktian nanti. Tapi terlepas dari itu, dia emosi sesaat yang tidak tahu akan meninggal atau tidak. Meskipun dia mengakui bahwa ya mungkin saya akan menabrak dia. Itu bisa masuk pembunuhan. Bisa. Bahkan kesengajaan dengan emosi sesaat. Bahkan keterangannya di BAP, kan saya memberikan keterangan ini berdasarkan fakta-fakta, antara lain keterangan saat didengar keterangannya oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan dan juga diperkuat oleh ibunya yang ada di mobil. Dia mengatakan bahwa saya emosi, marah, saya berniat, ada kata-kata berniat menabrak. Oh, itu dari keterangan BAP keterangan tersangka, di dalam BAP. Jadi berdasarkan fakta-fakta itu, saya hubungkan dengan rekaman CCTV, juga sket TKP, olah TKP, maka saya melihat terpenuhinya unsur-unsur pasal 338 sebagai pembunuhan. Masalah nanti hasil pemeriksaan di pengadilan, ya itu kewenangan hakim. Tetapi dugaan awal berdasarkan fakta-fakta yang ada, menurut pemahaman saya sebagai pendidikan ilmu pidana S1, S2, S3, saya linier konsentrasi pidana. Juga saya mengajar hukum pidana dan juga sering sebagai advokat. Kebetulan profesi juga selain ngajar advokat. Jadi ini pelajaran penting pemirsa untuk siapapun di jalan raya. Emosi pasti banyak, apalagi macet, panas mungkin ya, di motor dan sebagainya. Lalu kemudian berjam-jam di jalanan karena sekarang kan luar biasa kemacetannya. Lalu kemudian tersenggol sedikit, emosi, lalu menabrak dengan sengaja, maka pasalnya bukan pasal kecelakaan, ini pelajaran penting, tapi pasal pembunuhan. Bisa memenuhi unsur dugaan masih ya. Kalau sudah sah sebagai pembunuhan, itu kewenangan hakim setelah memeriksa dan memutus di pengadilan. Apa yang membedakan ketika di jalanan, yang kita bicara jalanan ya, untuk kasus ini misalnya, antara pasal pembunuhan biasa dengan pasal pembunuhan berencana? Apakah mungkin dikenakan pasal pembunuhan berencana misalnya? Terbuka untuk itu? Lagi-lagi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kalau peristiwa ini
sangat tidak bisa dipersangkakan. Kecil kemungkinan. Bahkan saya katakan sangat. Misalnya ketika di luar kasus ini misalnya di depan ada orang yang saya kesel tadi karena sempat mungkin memukul saya atau dan lain sebagainya, lalu saya mau menabrak dia. Saya ada niat ke sana. Bisakah itu kemudian dikategorikan sebagai pasal pembunuhan berencana? Yang ancaman hukuman mati, luar biasa ini. Iya, menurut saya kalau hanya satu fakta seperti itu tidak bisa. Perlu pendalaman yang lebih spesifik lagi untuk bisa memenuhi apa saja sih unsur-unsur pembunuhan berencana. Jadi tidak bisa kita langsung simpulkan. Tapi untuk pasal 338 menurut Anda sangat masuk ini karena memang ada niat untuk membunuh, untuk menabrak ya. Iya. Ya, entah itu apakah terbunuh atau tidak itu belakangan, tapi yang jelas belakangan kan memang terbunuh. Iya. Meninggal. Maka masuk pasal 338 alias pembunuhan. Betul. Iya, karena memang dia secara sadar mengatakan saya emosi, marah, berniat menabrak dia, memang dengan tujuan disampaikan di dalam BAP untuk menghentikan. Nah, tetapi akhirnya ya hilangnya nyawa orang yang mengendarai sepeda motor ditabrak tersebut. Apakah niat itu ada perencanaan selanjutnya atau tidak? Itu nanti akan dibuktikan melalui proses hukum, termasuk juga pengadilan. Iya, tentunya seperti itu. Apakah niat itu ada perencanaan atau tidak yang kemudian bisa berubah pasal lagi lebih tinggi? Kita lihat nanti apakah perkembangannya seperti apa. Betul, iya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Pak Yusvan, Dr. Yusvan, terima kasih. Pakar hukum pidana yang juga saya mendengar membantu dalam penanganan kasus ini ya. Iya. Ya, kepolisian. Baik, terima kasih Pak Yusvan. Sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, kami sempat mengundang dari pihak keluarga korban, namun pihak keluarga korban maupun juga penasihat hukumnya berhalangan untuk hadir. Dan hari ini mereka mengatakan bahwa mereka masih dalam kondisi yang sangat berduka karena masih ada keluarganya yang juga meninggal, yaitu Moses Bagus Prakoso, yang meninggalkan 4 orang anak, diantaranya adalah anak ketiga dan keempat yang kembar masih berusia 6 bulan. Kakaknya masih berusia balita. Total anak Moses Bagus Prakoso korban ada 4 orang. Kalau saya berangkat kerja, cuman saya nggak tahu kejadian apa yang menjadi penyebab kematiannya. Yang jelas dia diberitakan dari petugas ambulans bahwa dia sedang koma. Dan setelah lihat di CCTV, kenyataannya seperti itu. Saya harus kehilangan anak saya. Dia seorang ayah dengan 4 anak yang masih kecil. Yang nomor 1 5 tahun, yang nomor 3 dan 4 itu kembar masih 6 bulan. Saya mohon keadilan. Kiranya yang menabrak anak saya dan membunuh anak saya boleh memiliki belas kasih untuk bertanggung jawab. Itu saja. Saya tidak punya niat jahat, tapi bertanggung jawablah, punya hati nuranilah. Ini ayah dari 4 anak yang masih kecil. Mohon kiranya engkau memiliki kesadaran sebagai sesama umat manusia. Dan pemirsa mengaku emosi, gelap mata, dan tidak berpikir panjang menjadi alasan tersangka Odi Dermawan sengaja mencelakai korban Moses Bagus Prakoso. Kita akan membahas lebih dalam bersama dengan Reza Indragiri, pakar psikologi forensik yang telah hadir di studio. Bung Reza, terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan yang paling mendasar, bahwa mungkinkah tabrak lari ini kemudian berujung pada pembunuhan karena ada niat untuk mencelakai hingga berujung pada kematian seorang korban. Nanti jangan jawab dulu, kita akan kembali selepas jeda. Kami akan kembali di The Prime Show with Aiman. Akan kembali saat lagi dengan penjelasan dari Bung Reza Indragiri.